mereka yang mencukupkan diri dengan apa yang mereka punya saat ini dengan hal-hal sederhana dalam hidup, merekalah yang paling menikmati hidup. Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi ke channelnya aku, Damayantika ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah klik video ini. Jadi hari ini alhamdulillah aku udah belanja mingguan teman-teman untuk stok 1 minggu ke depan ya. Tepatnya sih biasanya aku 6 hari ke depan, karena biasanya dalam 1 minggu aku libur masaknya tuh sehari pas di hari Minggu gitu. Waktunya jalan-jalan dan makan di luar bareng suami. Oke, ini yang aku belanjakan tadi udah aku sekalian masukin ke dalam food containernya, karena kegiatan food prep itu kan menyita waktu ya, jadinya perlu banget mood yang bagus nih buat melakukannya. Jadi sekalian aja udah aku wadahin tadi. Total yang aku belanjakan hari ini itu 88.500. Terus juga aku beli telur di warung tetangga gitu ya, setengah kilo, harganya 16.000. Nah ini yang di mang sayurnya tuh aku beli ada sayur kangkung, cuciwis, terus juga ada cabai merah gitu ya. Pokoknya yang aku butuhkan, karena aku udah susun meal prepnya dalam 1 minggu, karena udah lama juga nggak makan sayur yang hijau gitu, daun-daunan, aku belinya sekarang. Oke, sembari aku food prep, aku juga mau cerita tentang pengalamanku sendiri nih ya, sebagai seorang minimalis. Gimana sih cara berpikirnya seorang minimalis atau mindset seorang minimalis ya? Jadi yang pertama adalah hidup dengan penuh kesadaran atau mindful. Contohnya dalam hal membeli barang ya, seorang minimalis itu tidak tergantung pada merek tertentu. Biasanya memang merek-merek terkenal itu harganya sedikit mahal, kualitasnya juga bagus, tapi tidak semuanya loh. Sepengalamanku sendiri, banyak juga merek-merek yang dengan harga menengah ke bawah itu kalau kita teliti juga ada beberapa barang yang kualitasnya bagus. Dan seorang minimalis itu lebih mementingkan kualitas ketimbang kuantitas ya. Jadi lebih memilih sedikit barang tapi barang tersebut itu berkualitas. Daripada punya banyak barang tapi tidak awet, maka yang timbul akan lebih boros lagi karena akan membeli barang tersebut lagi dalam jangka waktu pendek. Bagi seorang minimalis, suatu barang dengan harga yang murah yang memiliki kualitas yang kurang baik itu hanya akan menghemat dalam jangka waktu yang pendek saja ya, karena dalam kurun waktu yang pendek juga dia harus membeli barang itu kembali. Seperti aku di sini, teman-teman, barang-barang yang aku miliki di rumah sebenarnya barang-barang sederhana ya. Karena pola pikir aku sekarang adalah aku hidup dengan barang-barang yang aku butuhkan saja gitu. Selama ada barang-barang tren yang keluar tapi aku udah punya di rumah yang fungsinya sama, aku tidak akan membeli juga barang tersebut. Yang kedua, pola pikir seorang minimalis itu hatinya diselimuti dengan rasa cukup dan penuh rasa syukur. Seorang minimalis itu seringkali melihat keindahan dalam hal-hal sederhana, karena hidupnya sudah mindful ya, berkesadaran gitu. Jadi, seiring perkembangan zaman dan juga banyaknya tren mode barang-barang keluaran terkini, biasanya berbanding lurus dengan keinginan setiap individu. Makanya banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam lifestyle inflation. Mereka berpikir gue nggak boleh ketinggalan nih dengan barang keluaran terbaru. Sehingga banyak orang-orang yang melupakan hal-hal yang sudah mereka capai. Contoh ya, sekitar 3-4 tahun yang lalu aku menginginkan hidup mandiri, memiliki rumah yang kecil tapi sangat aku impikan, rumah yang nyaman, bersih, lega, dengan furniture sederhana. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak sekali model furniture ataupun barang-barang perintilan dengan model terbaru. Tanpa kita sadari, tren barang-barang terbaru tersebut akan muncul nih setiap tahunnya. Ya kan, model yang tren tahun ini akan tergerus oleh model yang tahun depan. Akhirnya kita tuh jadi lupa sebenarnya barang apa aja yang udah kita miliki di rumah. Aku selalu meminimalisir keberadaan barang-barang tersebut karena sebenarnya aku juga pusing gitu teman-teman untuk merawatnya. Dan kalau kita selalu ingin menuruti keinginan, pastinya nggak akan ada habisnya. Barang yang udah kita milikin dari tren tahun lalu tergerus oleh barang tren tahun ini. Begitupun tahun ini mungkin akan juga tergeser oleh tren tahun depan.
Akhirnya kita tuh jadi lupa ada pos budget yang seharusnya juga kita isi, seperti harusnya banyakin pos budget tabungan, dana darurat, maupun budget kebutuhan wajib setiap hari atau budget rumah tangga ya. Tren konsumerisme itu sebenarnya tuh kita seperti mencuri hak diri kita di masa depan. Hak tabungan yang seharusnya kita bisa pakai untuk keperluan di masa depan ataupun keperluan-keperluan yang tidak terduga. Dari situ aku mulai sadar nih untuk mengubah mindset aku. Seperti untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan kebersihan, seperti yang sudah aku tampilkan tadi, untuk bersih-bersih kamar mandi, untuk bersih-bersih area dapur, aku hanya menggunakan sabun kawat dan juga sabun colek ya. Karena bagiku tuh fungsinya sama. Untuk apa membeli cairan dengan harga mahal, sedangkan dengan yang murah saja dan juga benda-benda sederhana, kita bisa membersihkannya juga dengan bersih. Nah, sekarang aku mau membersihkannya ya, karena ini udah 1 bulan lebih nggak dibersihkan. Kesalahanku juga nih teman-teman, kadang-kadang suka lupa nih buat merawat barang yang udah dimiliki. Padahal upaya merawat barang yang udah kita miliki adalah bentuk rasa syukur yang paling besar ya. Kadang-kadang kita juga lupa nih ketika kita diamanahkan rezeki ini, rezeki yang mungkin bagi kita, wah masih begini, itu kalau kita bisa merawatnya itu sebagai upaya untuk memantaskan diri ya. Barangkali ketika kita sudah bisa merawatnya, nanti kita akan diberikan rezeki yang lebih besar lagi. Jadi, orang-orang yang hidup minimalis itu akan menggunakan hal yang paling sederhana dalam kehidupannya sehari-hari, baik dari barang-barangnya, baik dari cara pikirnya, karena kehidupan ini itu sudah banyak permasalahan. Untuk apa dibikin ribet, untuk apa dibikin ruwet kan? Kalau untuk membersihkan dinding keramik laundry room ataupun kamar mandi ini bisa dengan sabun kawat dan sabun colek, untuk apa beli cairan untuk pembersih keramik yang mahal? Karena rumah yang bersih adalah bukan dari seberapa mahal produk pembersihnya, melainkan seberapa sering kita membersihkannya. Hal yang ketiga yang menjadi mindset atau pola pikir seorang minimalis adalah tidak membandingkan diri dengan orang lain. Tidak ada historinya antara diri kita sendiri dengan orang lain. Kita terlahir dari ibu yang berbeda, kita terlahir dari latar belakang yang berbeda. Untuk apa kita menyamakan atau membandingkan diri dengan orang lain? Proses kehidupan pun kita beda ya alur ceritanya. Bagiku itu lebih penting diriku yang sekarang ini harus lebih baik dari yang kemarin. Lebih baiknya itu bisa jadi dalam arti lebih mensyukuri akan hidup ini, lebih bisa bertutur krama, lebih sabar dari aku yang lalu, lebih tekun belajar dan mengembangkan diri, dan lebih menghargai hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Pola pikir seorang minimalis itu juga lebih menghargai waktu dan pengalaman. Baginya, waktu dan pengalaman itu lebih berharga daripada benda-benda atau barang yang harus dia miliki. Makin kesini, semakin berumur dan semakin fokus di kehidupan ibu rumah tangga, aku semakin menyadari bahwa waktu yang aku miliki itu sangat berharga. Kenapa teman-teman? Meskipun kegiatanku ini sehari-hari monoton, seperti itu saja dan terus berulang, namun kalau tidak kita sadari dengan sepenuh hati, kita tuh kayak seperti dikejar-kejar waktu, kayaknya waktunya tuh sempit. Kenapa sempit? Karena biasanya kita menghabiskan setengah dari waktu kita itu untuk berselancar di dunia maya. Kita melihat updatean-updatean orang dengan barang-barang terbarunya. Kita cari-cari dan mantengin barang-barang yang sedang flash sale, yang sedang promo, nungguin flash sale. Jadi, part-part waktu yang memang kewajiban kita seperti memasak, menyiapkan bekal anak dan suami, pokoknya bersih-bersih rumah itu seperti kitanya itu capek karena seperti dikejar-kejar waktu gitu ya. Padahal mah sebenarnya enggak. Kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, sebenarnya itu memang hak waktu tersebut ya memang untuk memasak, untuk bersih-bersih rumah. Ada, memang tidak disalahkan waktu me time kita, namun kita juga harus bisa mengatur waktu ya. Jangan sampai waktu yang mengatur kita.
Biasanya kalau aku sendiri setiap bangun pagi itu memang nggak langsung pegang HP ya teman-teman, karena kalau aku sekali pegang HP biasanya tuh akan lupa gitu. Padahal ada kewajiban yang harus aku lakukan setelah ibadah pastinya ya. Aku harus langsung ke dapur buat nyiapin sarapan suamiku karena dia berangkat kerjanya lebih awal. Terus baru setelah memasak itu aku langsung kerjakan seperti ini, mencuci perabotan yang udah dipakai buat memasak, mencuci piring gelas yang udah dipakai buat sarapan. Baru deh kalau masih ada waktu sedikit terus ada area yang harus dibersihkan, aku langsung bersihkan gitu ya. Setelah aku beres bebenah rumah, beres-beres dan bersih-bersih, baru aku mandi. Dan setelah mandi itu adalah waktu me time aku. Waktu me time aku biasanya aku lakukan dengan ngopi atau ngeteh biar fresh ya setelah capek melakukan pekerjaan rumah tangga sambil nontonin YouTube yang menginspirasi. Arti menginspirasi di sini banyak sekali ya, meskipun aku sebagai ibu rumah tangga, tapi biasanya juga aku nontonnya tuh sesuatu yang bisa memotivasi aku untuk lebih baik ya. Entah itu lebih berkesadaran, lebih sabar, lebih bisa mindful dalam menjalani hari-hari. Me time di sini juga upaya aku untuk mengistirahatkan badan. Karena kan tadi pagi udah kerja rumah tangga nih, bikin sarapan, bersih-bersih gitu ya teman-teman. Karena nanti sorenya aku bakalan masak lagi gitu loh. Seorang minimalis juga biasanya akan membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai itu secara rutin atau melakukan declutter secara rutin. Karena sesuatu yang bikin sesak di hidup kita itu bukan hanya yang terlihat saja ya. Pola pikir yang mungkin kita terlalu banyak mikirin hal-hal yang sebenarnya itu bukan urusan kita, itu juga membuat kita menjadi sesak dan beban gitu. Makanya sekarang tuh aku lebih menenangkan diri aja dengan lebih mindful, lebih berkesadaran ya. Apa yang bisa aku lakukan. Biasanya aku juga mengisi waktu luangku itu dengan menulis teman-teman. Menulis apa aja, menulis yang receh. Entah itu evaluasi keuangan rumah tangga, menulis budget list kebutuhan rumah tangga yang akan aku beli, ataupun menulis list target tabungan yang ingin aku beli dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Ini tadi aku sempatkan untuk potong buah ya, biar nanti pas makan itu gampang pas suamiku pulang. Aku biasanya juga stok cemilan mentah ya, kayak pisang ataupun singkong gitu di rumah untuk bikin cemilan gitu teman-teman, karena aku lebih suka cemilan yang bikin sendiri, biar ada temen teh atau kopi ya, biar lebih nendang aja dan lebih sehat pastinya. Membuat cemilan sendiri itu bagiku juga lebih hemat, karena pastinya kalau beli bahan mentah itu lebih murah ya ketimbang bahan jadi. Biasanya untuk cemilan aku bisa bikin pisang goreng ataupun singkong goreng keju atau singkong Thailand gitu ya teman-teman. Jadinya tuh ngemilnya tuh agak kenyang gitu. Nah, di area sini nih yang nggak pernah absen, setiap harinya aku beresin, tapi ini sama sekali nggak membuat beban di hidup aku ya, karena di sini adalah tempat ternyaman untuk leyeh-leyeh. Dan di sini tuh aku juga sering menulis apa aja yang ingin aku tulis, karena dari dulu sebenarnya tuh aku sering nulis dan suka nulis gitu teman-teman. Seperti nulis hari-hari aja, misalnya hari ini melakukan apa. Terus juga aku tuh suka banget nulis to-do list gitu ya, apa yang mau aku lakukan besok gitu. Sebenarnya hal-hal receh ya, tapi kalau dilakukan itu membuat hati senang gitu bagi aku. Nah, ini juga aku nyapu ya, beberes, bersihin area teras juga. Sebenarnya kalau kita sering mipil beres-beres rumah itu akan meringankan tugas rumah tangga kita ya teman-teman. Beda kalau misalnya tuh kayak kita tuh bersihin rumah kayak mungkin 2 minggu sekali atau seminggu 1 bulan sekali gitu. Makanya beban untuk membersihkannya itu lama dan berat. Alhamdulillah udah selesai nih teman-teman tugas rumah tangga aku hari ini, yang aku lakukan dengan senang hati pastinya ya, karena setiap barang di rumah ini yang aku sentuh ini adalah keinginanku di masa lampau, impianku sejak 3-4 tahun yang lalu. Makanya perlu disadari dan disyukuri juga.
Dalam jangka panjang, mereka yang mencukupkan diri dengan apa yang mereka punya saat ini dengan hal-hal sederhana dalam hidup, merekalah yang paling menikmati hidup. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. See you next video. Assalamualaikum. Bye.